Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk, Nak. Terima kasih Ibu. Baik, Nabila. Terima kasih ya sudah datang. Mari kita mulai. Nah, bagaimana perasaan kamu hari ini? Selamat pagi Bu. Perasaan saya baik-baik saja. Itu baik sekali mendengarnya ya. Ibu mendengar, Ibu akan mendengar kamu dan selalu mendukung kamu, Nak. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bagikan atau pembicaraan khusus yang ingin kamu mulai? Sejujurnya Bu, saya merasa agak gugup. Saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya. Tidak masalah, Nabila. Perasaan ini itu sangat wajar ya. Jadi ibu berada di sini untuk membuat kamu merasa nyaman. Sebelum kita mulai, izinkan ibu memperkenalkan diri ibu. Jadi nama ibu adalah Uswatun Hasanah dan ibu adalah konselor di sini. Jadi semua yang kita bicarakan akan menjadi rahasia, kecuali jika ada bahaya untuk kamu atau orang lain. Jadi bagaimana perasaan kamu tentang datang ke ruang DK hari ini? Terima kasih Bu. Saya merasa lega sekarang. Saya datang ke sini karena saya memiliki beberapa masalah yang ingin saya diskusikan dan perlu bantuan untuk mengatasinya Ibu. Oke, jadi saya sangat menghargai bahwa kamu ingin membagikan itu dengan saya. Jadi ibu akan bekerja sama untuk menjelajahi dan menemukan solusi untuk masalah kamu ya. Ada hal khusus yang ingin kita mulai bicarakan? Atau apakah kamu ingin memulai dengan cerita tentang diri kamu, Nabila? Sebenarnya Ibu, saya di sini datang untuk mendiskusikan beberapa hal yang membuat saya kesulitan. Saya merasa tidak puas dengan hidup saya. Oke, saya menghargai kejujuran kamu, Nak. Jadi yang pertama, mari kita jelajahi perasaan dan pikiran kamu lebih dalam. Jadi apa sih yang membuat kamu merasa tidak puas? Saya merasa hidup saya sekarang ini tidak berjalan sesuai dengan rencana saya, Ibu. Banyak yang terjadi, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi saya, Bu. Oke, jadi ibu memahami perasaan kamu, Nak. Bagaimana jika kita mulai fokus pada hal yang bisa kita kontrol dan kita ubah? Menurut kamu, apa hal yang paling penting untuk kamu capai dalam hidup kamu? Saya ingin merasa lebih bahagia dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar saya, Ibu. Itu adalah tujuan yang sangat jelas, Nak. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mendekati tujuan tersebut, Nak. Bagaimana kamu melihat peran kamu untuk mencapai kebahagiaan dan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kamu, Nak? Menurut saya harus lebih fokus pada apa yang bisa saya kontrol dan berhenti terlalu khawatir dengan hal-hal yang bisa saya ubah, Ibu, yang tidak bisa saya ubah. Terus saya juga merasa perlu lebih jujur dengan diri saya sendiri. Jadi Nabila, sangat bagus kamu sudah menyadari hal-hal ini. Nah, sekarang kita akan memikirkan bagaimana tindakan yang bagus yang bisa kita ambil. Bagaimana kalau kita mulai fokus pada hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan, supaya kamu bisa lebih fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Menurut saya bisa mulai dengan membuat daftar prioritas atau membuat jadwal harian untuk lebih terorganisir. Nah, bagus sekali. Menetapkan prioritas dan merencanakan kegiatan harian kamu ini bisa membantu kamu merasa lebih terkendali, Nak. Bagaimana kalau kita membuat rencana yang lebih rinci untuk minggu ini? Dan kita akan lihat ke depannya mengenai bagaimana hal ini bisa mempengaruhi perasaan dan kepuasan kamu. Baik, Ibu. Saya akan mencoba membuat jadwal dan melihat bagaimana ini akan bekerja.
Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Bagaimana sih menurut kamu melihat peran komunikasi yang jujur nih dalam membangun hubungan yang lebih baik ke depannya? Ibu, saya menyadari kalau saya ternyata seringkali menahan perasaan saya sendiri dan tidak terlalu jujur mengenai perasaan saya. Mungkin kedepannya saya perlu lebih terbuka dalam berkomunikasi. Terus mungkin juga saya bisa mulai dengan orang terdekat saya terlebih dahulu. Bagus sekali, Nak. Jadi kita akan terus bekerja sama untuk meninjau strategi dan dukungan yang diperlukan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu setelah berbicara mengenai langkah-langkah yang sama-sama kita diskusikan sekarang? Saya sekarang merasa lebih bersemangat dan lega, Ibu. Tetapi juga merasa sedikit khawatir mengenai apakah saya bisa melakukannya. Oke, jadi rasa khawatir adalah hal yang sangat normal ya, Nabila. Tetapi Ibu yakin kita akan menemukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah kamu, Nak. Nah, Ibu di sini akan mendukung kamu sepanjang proses konseling ini berlangsung. Jadi, kita akan bekerja sama dan melangkah menjadi lebih positif. Nah, sekarang bagaimana menurut kamu, Nak? Terima kasih banyak, Ibu. Di sini saya sekarang merasa lebih baik setelah berbicara dengan Ibu. Saya juga sudah merasa siap untuk mencoba langkah-langkah yang telah saya persiapkan, Ibu. Bagus sekali, ini adalah komitmen yang sangat bagus, Nabila. Jadi saya yakin setiap langkah kecil yang kamu ambil pastinya akan membawa kamu kepada perubahan yang positif. Kamu harus selalu mengingat bahwa proses konseling yang sedang kita jalani ini adalah perjalanan yang akan kita jalani bersama. Apakah ada hal lain yang mungkin ingin kamu diskusikan lagi dengan Ibu? Mungkin ada satu hal lagi, Bu. Saya merasa sering tertekan oleh ekspektasi orang lain terhadap saya, Bu. Bagaimana cara mengatasi hal itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, pertama-tama mari kita identifikasi nih, ekspektasi apa sih yang dirasakan oleh orang lain dan bagaimana ekspektasi tersebut mempengaruhi kamu. Nah, setelah itu kita bisa bekerja sama untuk menetapkan batasan yang sehat dan komunikasi yang lebih jelas dengan orang-orang tersebut. Bagaimana perasaan kamu tentang hal ini, Nak? Baik, Ibu. Saya merasa seperti terlalu banyak berusaha memenuhi harapan orang lain dan kadang-kadang melupakan apa yang benar-benar saya inginkan, Ibu. Oke, jadi seringkali kita menemukan keseimbangan antara memenuhi harapan orang lain dan memenuhi keinginan dan nilai pribadi. Ini juga bisa menjadi tantangan ya. Jadi kita lihat cara-cara untuk menyampaikan kebutuhan dan batasan kamu dengan cara yang membangun hubungan yang sehat. Bagaimana caranya, Ibu? Jadi kita bisa mulai dengan mengidentifikasi nilai dan keinginan kamu sendiri nih. Setelah itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan orang lain secara jujur. Tetapi tetap menghormati perasaan mereka ya. Apa kamu mau mencoba untuk menentukan beberapa nilai atau keinginan yang ingin kamu tekankan kepada orang-orang terdekat kamu? Saya pikir nilai kejujuran dan keseimbangan antara hidup dan pendidikan adalah hal yang penting bagi saya, Ibu. Oke, jadi itu adalah langkah yang sangat bagus ya, Nak. Ingatlah bahwa perubahan ini memerlukan waktu dan ruang untuk kesalahan ya. Ibu akan terus mendukung kamu dalam proses konseling ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan atau bahas sebelum sesi konseling ini berakhir, Nak? Tidak, Bu. Saya merasa cukup baik sekarang. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Senang bisa membantu kamu, Nabila.
Jangan ragu untuk menghubungi Ibu ya jika kamu membutuhkan dukungan lebih lanjut. Semoga hari kamu menyenangkan dan semoga langkah-langkah perubahan ini membawa kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup kamu. Sampai jumpa di konseling selanjutnya ya. Baik Ibu, terima kasih banyak sebelumnya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.